perusahaan ini. Nah, di sini yang menjadi dasar dari P3K pada waktu adalah di peraturan dari Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K pada waktu. Nah, ada juga di sini ada peraturan dari Bupati Tanah Laut ya, nomor 16 tahun 2004. Ya, tentang pakaian dinas aparatur negara. Nah, di sini yang menjadi poin pokok itu adalah poin 1. Ya, jadi P3K pada waktu itu adalah ASN atau pegawai aparatur sipil negara. Nah, bedanya di sini yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi, teman-teman meskipun statusnya pada waktu itu teman-teman juga ASN atau aparatur sipil negara. Nah, ini dasarnya adalah ini tadi, ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek kembali ya di Permenpan, ya, di Permenpan RB nomor 16 tahun 2026 mulai P3K pada waktu yang mana memang di sini dijelaskan ya bahwa P3K pada waktu, ya, nah ini adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi teman-teman nanti meskipun pada waktu itu statusnya juga ASN, gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ya. Nah, berikutnya di sini. Nah, di sini mengenai penggunaan P3K pada waktu. Nah, kalau kita lihat ketentuan karena teman-teman itu statusnya adalah ASN atau P3K pada waktu, di sini jelas ya. Nah, ini kalau kita lihat ini dasarnya adalah dari Permendagri ya. Nah, dari Permendagri. Ya, Permendagri-nya mana, Pak? Di Permendagri di sini di nomor 10 tahun 2024. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya. Nah, seperti biasa, ceknya di masterkd.com. Di sini ada Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang ini pakaian dinas aparatur sipil negara atau ASN. Nah, di sini ASN itu siapa? Di sini dijelaskan di dalam poin 8. Ya, di pasal 1 poin 8 yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi kalau ASN itu ada PNS, ada P3K. Maka di sini, nah nanti di sini akan kena ketentuan ya. Nah di sini ya, nah di poin A, jadi untuk hari Senin dan Selasa, ya hari Senin dan Selasa, itu menggunakan warna kaki. Nah tentunya teman-teman sudah paham ya. Nah warna kaki yang seperti ini. Ya kalau kita cek di informasi resminya ya. Nah, di BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, ini adalah PDH kaki. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah PDH kaki. Nah, PDH kaki ini digunakan di hari Senin dan Selasa. Itu ya. Jadi, dasarnya dari mana, Pak? Dasarnya tadi ya dari Permendagri. Nanti kalau kita cek ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk pakaian dinas dan kaki itu digunakan dari Senin dan Selasa. Itu ya. Nah, terus berikutnya di poin 2 ya, di dalam sini, di sini adalah kemeja putih dan celana rok hitam digunakan pada hari Rabu. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini ya. Nah, ini PDH kemeja putih dan celana rok hitam, rok hitam, ini digunakan pada hari Rabu. Ini ya, teman-teman ya. Terus berikutnya, nah, di sini ada, kalau kita cek di Permendagri-nya, teman-teman ya, di Permendagri-nya ini juga sama. Jadi ketika hari Rabu, ya itu menggunakan pakaian dinas harian kemeja putih. Ya, jadi dasarnya tentunya, Permendagri, dikarenakan teman-teman ini statusnya sudah sebagai ASN. Gitu ya. Nah, terus berikutnya yang terakhir, di sini ada PDH batik. Ya, kalau batik, ini kan, karena perdaerah, jadi di sini misalkan sasirangan ya, misalkan ini batiknya kan, misalnya di setiap daerah itu ada, baju batik khasnya masing-masing. Nah, kalau batik ini digunakan di hari Kamis dan atau Jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2. Jadi hari Kamis, Jumat ya. Mungkin sampai ada yang hari Sabtu ini juga menggunakan batik. Nah, ini dasarnya di sini juga kita cek di Permendagri di pasal 7 ini juga disebutkan ya bahwa pakaian dinas harian batik atau tenun atau lurik. Nah, sebagaimana pasal 4. Nah, di sini ya. Nah, di sini digunakan pada hari Kamis, hari Jumat ya, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Itu ya teman-teman ya. Jadi tentunya aturannya tentunya berdasarkan juga dari Permendagri ya. Selain itu untuk P3K pada waktu ya berdasarkan dari Permenpan RB. Gitu ya. Terus di sini ya batik, kalau batik ini kan pakaian batik ya. Jadi batik tenun itu tentunya ada biasanya kas tersendiri. Ya, ada kas tersendiri. Mungkin di masing-masing daerah mungkin bisa saja berbeda. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir, nah ini adalah pakaian seragam batik korpri.
ya, celana rok hitam digunakan pada saat hari ulang tahun Korpri dan tanggal 17 di setiap bulan. Nah, acara hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan diselenggarakan oleh Korpri, ya. Nah, di sini, ini adalah Korpri. Mungkin ada yang belum tahu, Pak, Korpri itu seperti apa? Ini ada gambarnya. Ini adalah Korpri, terus ini ada batik, terus ini ada kemeja putih ya. Nah, ini adalah seragam kaki. Jadi, itu ya, di sini digunakan di hari Senin Selasa ya. Terus ini hari Rabu. Nah, ini batik ya. Digunakan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Terus untuk Korpri, ini setiap tanggal 17 atau mungkin hari ini besar. Ini ya teman-teman ya. Terus untuk di sini juga dijelaskan juga mengenai jilbabnya ya. Nah, di sini ada jilbabnya khusus bagi yang perempuan. Ya, di sini ada kaki ya, jilbabnya polos warna kuning mustard dan lain sebagainya. Nah, tentunya nanti teman-teman, di sini ingat ya. Bapak surat edaran ini mulai berlaku di tanggal 1 Oktober 2025. Nah, tentunya kalau kita lihat berdasarkan dari nantinya ya, ini berdasarkan surat edaran dari PKN nomor 6 tahun 2025 mengenai tata cara penetapan NIP untuk P3K pada waktu. Nah, ini memang dijelaskan ya. Nanti SK-nya itu adalah di sini ya per 1 Oktober 2025. Nah, mungkin nanti ada daerah-daerah lain ya, mungkin yang SK-nya mungkin di tahun depan ya, mungkin di 1 Januari 2026 atau mungkin ada yang November, itu tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Tapi kalau di sini ya, di contoh kita di Kabupaten mana tadi ya, ini buat di Tanah Laut, ini 1 Oktober 2025, ini ASN P3K pada waktu sudah menggunakan pakaian atau seragam dinas ini. Itu ya teman-teman ya, mungkin nanti di daerah lain beda, mungkin di daerah lain ada informasi baru, teman-teman nanti bisa memberikan informasi di kolom komentar.